menyampaikan satu pesan bahwa negara ini membutuhkan pemimpin hebat loh untuk daerah-daerah lain juga. Ya, intinya sebetulnya kita tidak mau kehilangan sosok seorang Ahok, sosok seorang Ridwan Kamil di Bandung, sosok seorang Ibu Risma di Surabaya, sosok seorang Nurdin Abdullah di Bantaeng, sosok misalnya Ganjar Pranowo di Semarang. Jadi kita malah kalau bisa harus menciptakan ratusan ribuan orang-orang seperti mereka ini sehingga Indonesia ini terbangun. Karena Indonesia bukan hanya Jakarta. Indonesia itu juga ada Papua, ada Medan, ada Wengapu, ada di Sumba sana, ada juga di Ternate. Dan ini kan semua Indonesia. Nah, daerah ini membutuhkan tokoh-tokoh seperti Ahok, Ridwan Kamil, Ibu Risma, Ganjar dan sebagainya. Baik, Gitu. Bang Itulah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan lebih banyak lagi pemimpin daerah hebat? Harus. Ya, usai jeda kami akan membahas lebih jauh lagi mengenai tema hari ini dan kami tunggu opini Anda di telepon 02158304050. Kami akan kembali. Ya, yang asli sana biar bangun daerahnya sendiri. Kalau dari luar kemungkinan ya apa namanya kan belum tahu daerah-daerahnya itu. Kalau yang asli sana kan tahu. Maksudnya daerah-daerah Jakarta itu tahu semuanya. Kalau banyaknya yang mencalonkan menjadi gubernur di Jakarta itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting mereka itu mampu untuk menjadikan Jakarta yang lebih baik lagi, untuk menjadikan Jakarta aman, tentram, tanpa ada kerusuhan dan lain-lain lah seperti itu. Ya, kita utamakan dulu daerah kita dulu. Baru kalau kita sukses, baru kita naik ke DKI satunya itu loh. Yang jelas menginginkan Bu Risma tetap di Jawa Timur. Tapi kalau untuk karir Bu Risma harus ke DKI Jakarta. Bisa-bisa nanti Bu Risma bisa orang nomor 1 RI kan? Nah, itu doanya orang Jawa Timur. Ya, Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Bang Elman. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ya, ini beberapa komentar dari masyarakat yang sepakat mengatakan bahwa sebenarnya pemimpin daerah yang sudah hebat di daerahnya, dia lebih cocok memimpin daerah asalnya karena dia paham betul kondisi daerahnya, karakter daerahnya, dan permasalahan di daerahnya. Ini bisa juga kita lihat yang dicerminkan oleh Ridwan Kamil yang mengatakan dia akan tetap stay di Bandung. Ya, saya pikir itu betul ya. Lebih-lebih lagi karena kita sekarang ini ya, kita ini jangan lupa Mbak Sumi, 70 tahun Indonesia merdeka. Ternyata kita hanya mampu menghasilkan kepala daerah yang berprestasi yang hitungan jari. Dulu ada Bang Ali Sadikin, ada dulu M. Nur di Jawa Timur. Ya sekarang setelah itu kita nggak lihat lagi ada apa. Lalu muncul sekarang ada Ahok, muncul ada Ibu Risma di Surabaya, muncul Ridwan Kamil di Bandung, muncul juga Ganjar dari Semarang, Jawa Timur. Nah, karena keterbatasan kader-kader yang handal, kadang-kadang yang fenomenal ini, maka kita mau tidak boleh orang-orang hebat ini kita adu. Katakanlah misalnya kalau kita adu Ibu Risma dengan Ahok di Jakarta atau Ridwan Kamil dari Bandung diadu dengan Ahok di Jakarta, masyarakat Jakarta pasti akan nggak tahu siapa yang mau dipilih. Nah, dia tidak mau siapa yang tidak akan dipilih. Karena mereka kalau bisa kita pilih aja dua-duanya. Karena dua-duanya hebat. Dua-duanya hebat. Jadi saya tidak percaya katakanlah misalnya dukungan terhadap Ridwan Kamil itu hanya sekian persen. Pastilah kurang lebih sama dengan Ahok. Risma juga sama. Nah, tapi ketika mereka diadu, maka harus ada yang kalah. Ada yang menang. Yang kalah udah pasti menganggur. Kenapa? Karena undang-undang mengatakan kalau misalnya Ridwan Kamil maju ke DKI 1, dia harus mundur dari jabatan wali kota Bandung. Maka ketika dia kalah ya menganggur. Nah,
Sementara bangsa ini, negara ini memerlukan sosok Ridwan Kamil. Nah, oleh karena itu, hemat saya, kita nanti membiarkan Ridwan Kamil nanti akan maju ke depan mungkin di Jawa Barat 1. Nah, nanti Ibu Risma satu ketika maju menjadi Jawa Timur 1. Ganjar kan sudah. Nanti misalnya Nurdin Abdullah di Bantaing itu akan maju menjadi Sulawesi Selatan 1. Nah, orang-orang ini kita minta ditantang, diadu dengan siapa, sehingga muncul lagi nanti sosok-sosok baru. Nah, kita nanti akan sebar lagi tuh mungkin ke Papua, ada di Ternate, ada di Medan. Soalnya Sumatera Utara itu memerlukan sosok yang betul-betul membangun, tidak sosok gubernur akhirnya masuk penjara. Dan itu fakta di Fakta lapangan sekarang adalah kebanyakan kepala daerah justru terjerat korupsi. Sumatera Utara berturut-turut gubernurnya berakhir di penjara. Riau berturut-turut gubernurnya berakhir di penjara. Banyak lagi ada beberapa gubernur, bupati, wali kota, dan itulah prestasi 70 tahun Indonesia Merdeka. Hanya mampu menghasilkan kepala daerah yang berakhir di balik jeruji besi. Apa yang menyebabkan kemudian sekian tahun kita baru mampu menghasilkan kepala daerah yang baik itu hanya hitungan jari, Bang Elman? Sementara kita butuh ratusan, ribuan. Karena memang kalau saya lihat itu kan kelemahan partai politik. So, partai politik sekarang ini kan kalau kita lihat mereka hanya mampu menghasilkan petugas partai. Petugas partai. Tidak menghasilkan negarawan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika terhadap Pak Jokowi dianggap itu petugas partai. Untungnya Pak Jokowi itu tidak pernah mau memposisikan dirinya petugas partai. Dia menjadi negarawan. Dia menjadi presiden, dia menjadi kepala pemerintahan, dia menjadi kepala negara, bukan petugas partai. Nah, ke depan mestinya kan partai politik ini harus hasilkanlah para negarawan, bukan petugas partai. Oleh karena itu kita juga mengharapkan ke depan kalau setiap ada pilkada, jangan lagi partai politik atau masyarakat itu bicara tentang SARA. Misalnya Ahok itu kan Cina katanya. Ahok itu Kristen. Lah, untuk apa gitu? Mestinya Ahok harus dilihat daripada prestasinya. Demikian juga Ridwan Kamil di Bandung. Jangan dilihat, wah Ridwan Kamil orang Sunda, masa mimpin di Jakarta? Bukan begitu. Jadi seorang negarawan itulah yang harus dilihat dari dia. Jadi oleh karena itu menurut saya udahlah kita mulai belajar mulai meninggalkan pendekatan-pendekatan SARA, pendekatan etnis, pendekatan suku, pendekatan agama dan sebagainya. Kita lihatlah sosok itu pantas nggak memimpin daerah ini. Kalau pantas kita dukung. Saya kira begitu. Baik, Bang Elman, kita coba lihat apa komentar dari media sosial. Pilkada 2017 tidak hanya untuk DKI Jakarta, 101 daerah, 7 provinsi dan 76 kabupaten, 18 kota, sehingga kita tidak boleh berpusat di satu saja. Kita tidak boleh berpusat kan? di satu saja. Karena Indonesia ini bukan Jakarta toh. Ya. Jakarta bukan Indonesia toh. Betul. Jakarta sumber perputaran uang, sumber pergerakan politik nasional. Mengherankan, gubernurnya harus impor dari daerah lain. Ini berarti tidak setuju. Kenapa sudah punya pemimpin yang hebat, kita harus mengimpor. Nggak, kalau ini kan gini, kita bukan soal impor tidak impor. Dari mana-mana juga boleh. Tapi kita sekarang kekurangan negarawan-negarawan. Oleh karena itu, untuk daerah-daerah lain juga. Kan masih sulit kita cari negarawan sekarang. Ya. Kenapa Jakarta faktanya banyak provinsi lain yang membutuhkan calon pemimpin hebat? Banyak masyarakat daerah yang sangat menanti, sangat mengharapkan punya pemimpin hebat, tidak hanya Jakarta saja, buat membangun daerah mereka masing-masing. Akhirnya karena tidak ada, maka yang muncul adalah pemimpin yang korup. Dipilih karena dia menabur uang, money politik, terpilih. Kita sudah bayangkan, orang ini nanti akhirnya akan dipenjara ini. Masa kita mau lagi menantikan seorang pemimpin yang akan berakhir di penjara, yang perutnya akan gendut, kantungnya sampai nggak bisa dia. Tapi memang sudah menjadi tanggung jawab partai politik ya, Bang, untuk menciptakan iya, tapi partai politik sekarang ini kan pikirannya kan berkuasa untuk memperkaya diri, bukan untuk bagaimana membangun bangsa negara. Ini kan bisa kita lihat. Suara-suara mereka di DPR, wah, saling ini. Makanya mungkin mereka dulu tadinya
Banggar itu kan menjadi itu, wah itu incaran utama mereka itu. Ini harus kita kawal ini. Nah, kita beruntunglah lahir seorang Jokowi yang betul-betul boleh dikatakan dia bersih. Coba kita lihat anak-anaknya kan. Anak Jokowi itu kan sederhana, tidak seperti yang lain kan gitu kan. Tidak. Jadi bisnis mereka juga bisnis yang betul-betul bisnis yang mengandalkan kemampuan, tidak mengandalkan jabatan ayahnya yang presiden kan gitu kan. Karena yang selama ini kayaknya sih belum muncul lah. Jadi sekali lagi Mbak Sumi, kita harus mengapresiasi apa sikap daripada Ridwan Kamil ini. Jangan dianggap Ridwan Kamil itu cemen, takut kalah. Enggak. Justru Ridwan Kamil itu melihat, sudahlah, cocok Ahok untuk membangun Jakarta. Biarkanlah saya di Bandung untuk menyelesaikan tugas saya, dan nanti saya pikir rakyat Jawa Barat mempersiapkan dirinya untuk memilih Ridwan Kamil untuk duduk di dalam Jawa Barat 1. Dan seterusnya, ada Risma dan sebagainya gitu, Mbak Sumi. Ya, baik Bang Elman, sudah ada penelpon yang masuk, kita akan sapa dulu. Ada Bapak Tumbur dari Batam. Selamat pagi Pak Tumbur. Selamat pagi Bang Elman Saragi. Pagi Pak Tumbur. Silakan Pak. Ya, saya mau menyampaikan terima kasih untuk Metro. Saya mau menyampaikan jadilah seperti Ahok di seluruh Indonesia untuk memimpin. Kenapa Ahok itu bisa demikian? Karena dia bersih. Kalau orang yang bersih itu tidak punya beban, tidak punya kepentingan di mana-mana, pasti seorang pemimpin itu bisa melakukan yang tegas. Memang setiap lini orang-orang yang tegas itu ada juga segelintir orang yang tidak senang dengan dia. Pasti itu. Karena memang kita lihat sekarang ini di Indonesia, banyak yang jadi sudah preman, organisasi yang bisa mengatur, seakan-akan bisa mengatur, tapi jangan sampai kalah negara dengan preman-preman. Jadi jadilah seperti Ahok, jangan membawa atas nama agama untuk pemilihan, tapi lihat betul-betul dia untuk pro rakyat. Mari kita dukung dan marilah seperti Ahok, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, biar di daerahnya masing-masing untuk membesarkan. Itu aja mungkin masukannya. Terima kasih Metro. Baik, terima kasih Pak Tumbur untuk partisipasinya. Kita ke Bapak Sumanang di Bogor. Selamat pagi Pak Sumanang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Sekarang saya kira fenomena bagus bagi bangsa Indonesia ini dengan keputusannya Pak Ridwan Kamil, di mana dia akan menyelesaikan tugasnya, dan bahkan 90% atau berapa persen masyarakat Bandung juga menginginkan dia menyelesaikan dulu tugasnya, karena dia satu periode pun belum. Yang sekarang fenomena sekarang, di mana politisasi politik yang sekarang mulai menghantui pemimpin-pemimpin muda sukses ini. Jadi dengan adanya Ridwan Kamil memutuskan seperti itu positif sekali. Saya kira untuk Pak Ganjar juga, selesaikan dulu Jawa Tengah. Dia baru 1 tahun, 2 tahun. Jadi dengan adanya pemimpin hebat menyebarlah ini, saya kira saya setuju juga dengan topik ini. Karena bagaimanapun juga, biarkanlah dia tumbuh pemimpin baru, muda. Jangan terpengaruh oleh politik-politik. Yang sekarang partai politik inginnya dulu berusaha untuk mencari orang top dengan polling yang terbanyak baru mengajukan. Ini tidak baik ini, saya kira. Jadi saya ingin biarkanlah pemimpin-pemimpin daerah muda-muda berprestasi. Saya kira Ridwan Kamil, kami pun masyarakat Bogor menyetujui dengan keputusan dari Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumanang. Kita ke Bapak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Mbak Sumi, Pak Elman. Pagi Pak Nugroho. Menurut rumus pemimpin itu adalah elemen terbaik dalam rakyat. Itu lewat seleksi alam. Jadi pemimpin yang baik itu bukan karbitan, punya karakter yang kuat, bukan boneka. Dia punya pendirian, punya karakter yang jelas. Pemimpin yang baik akan memimpin rakyat menjadi baik. Jenderal yang baik tidak ada prajuritnya yang lemah. Nah, DKI ini miniatur Indonesia.
bahwa rakyat DKI bisa memilih Jokowi dan Ahok masa lalu membuktikan kedewasaan rakyat DKI. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang lahir di daerah kayak Bang Emil, Ganjar, Risma, itu adalah elemen terbaik di daerah. Biarlah tumbuh bersama-sama. Nanti tahun 2019, ketika memilih yang terbaik dari yang terbaik, the best of the best, sebagai Presiden Indonesia, silahkan maju semua. Itulah selected alam yang betul. Jadi, kita bangga, Bang Emil bisa mengalahkan ego sektoralnya, ego pribadinya, tidak maju. Karena apa? Saya kira Ahok ini fenomenal. Bagaimana minoritas dicintai mayoritas. Bagaimana dia memberantas segala kejahatan tanpa memikirkan dia tidak terpilih lagi. Ini luar biasa. Jadi saya kira biarlah Indonesia melahirkan banyak pemimpin dan nanti 2019 kita adu dengan Jokowi untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Salam Pak Elman, Mbak Sumi. Terima kasih Pak Nugroho untuk opininya yang mencerahkan di pagi ini ya Bang Elman. Mungkin kita tanggapi dulu dari Pak Sumanang tadi juga mengatakan ini menarik juga. Bagaimana pemimpin muda ini yang bersih, yang memang pro rakyat tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik yang kemudian menghampiri mereka. Dan inilah sosok yang muncul dari diri Ahok, Ibu Risma, Kang Ridwan Kamil, Ganjar, dan ada Nurdin Abdullah dari Bantaeng. Yang lain saya belum lihat kan. Nah, menarik apa yang dikatakan oleh Pak Nugroho tadi ya. Ya memang mereka-mereka ini kita bisa katakan sosok yang bukan karbitan gitu ya. Ya memang sangat fenomenal. Jadi sayang kalau kita ikutin pikiran-pikiran partai politik. Kalau pikiran partai politik kan mereka mau mengadu Risma, Kang Emil, Ganjar untuk menohok Ahok kan begitu kan. Jadi mereka itu gerem. Bagaimana untuk menjatuhkan Ahok ini? Gue gerem nih. Gitu. Itu pikiran-pikiran mereka. Padahal mestinya justru harus sebaliknya. Kita harus acung jempol Ahok. Tapi kita nggak boleh juga membuat Ahok ini lupa daratan. Maka kita munculkan penantang-penantang baru. Tapi tidak sosok Kang Emil. Tidak sosok Bung Ganjar dan Ibu Risma. Cari dong yang lain. Udah benar itu. Yusril maju. Ade Aksa maju. Siapa lagi? Haji Lulung maju. Mau kita lihat. Tidak apa-apa. Nah, kalau itu bagus. Mana tahu orang-orang ini orang-orang terbaik juga. Kita nggak tahu kan. Mudah-mudahan. Nah, oleh karena itu kita ingatkan partai politik kalau mau menampilkan penantang baru di satu daerah itu jangan karena benci, jangan karena sirik, jangan karena dendam. Jangan didasari oleh hal-hal itu. Jangan ini harus gua matiin ini orang ini. Kurang asam nih gitu. Jadi rakyat justru sebenarnya mengatakan Ahok, jangan pergilah Ahok. Nah ini. Hati-hati loh, nanti partai-partai politik ini akan dipermalukan oleh rakyat Jakarta loh. Malu. Ya, karena rakyat mendukung. Lah lihat aja. Anda tadi kan bilang soal Kalijodo. Kalau kita lihat sebulan yang lalu kan mestinya yang kabar itu huru-hara kan. Landai, tenang, santai sambil minum kopi, dirobohkan, diratakanlah di bumi diratakan ke bumi ratakan. Baik, Elman, kita harus jeda dulu. Mirsa, kami masih tunggu opini Anda di telepon 02158304050. Editorial Media Indonesia akan kembali. Gini yang terdahulu ya mending masih mimpin di daerahnya sendiri, jadiin daerahnya sendiri kayak DKI aja kepemimpinan yang dulu, mungkin segitu aja. Untuk situasi tergantung ininya, kalau untuk situasi sekarang dengan adanya Ahok di Jakarta sih tetap saya setuju, biar gimana pun Jakarta butuh sosok yang tegas dan cerdas, kritis seperti Pak Ahok. Kalau konteksnya seperti itu. Tapi kalau
kedepannya biar gimana pun di daerah juga tetap juga butuh pemimpin yang seperti modelnya Pak Ahok gitu. Di daerah biar yang bagus-bagus di daerah jangan semua ditarik ke Jakarta gitu aja sih. Bang Elman, itu image Ahok di mata masyarakat seorang pemimpin yang tegas, pro rakyat. Tapi tadi saya ingin pertanyakan Bang Elman yang katakan tadi partai politik justru geram ingin menjatuhkan Ahok dengan memunculkan penantang-penantang lain. Kenapa geram, Bang Elman? Karena mereka kesal. Sosok Ahok ini kan nggak bisa diperintah, nggak bisa dijadikan alat untuk memenuhi nafsu apanya itu kan. Wah, kalau biasanya kan kalau ada kader partai atau petugas partai menjadi gubernur atau bupati atau bahkan menteri, ya kalau ini mungkin ya, itu kan dijadikan mesin uang kan. Nah, sementara Ahok coba lihat ini, semua puasa dibuatnya kan. Tidak ada uang-uang ini, semua puasa. Pokoknya dia buat semua uang, tiap sen itu untuk rakyat Jakarta. Nah, itu juga yang dilakukan oleh model Ridwan Kamil. Itu juga dilakukan oleh Ibu Risma. Itu juga dilakukan oleh Ganjar. Nurdin di Bantaeng itu. Jadi mereka-mereka ini asal muasalnya dari partai. Ternyata setelah mereka berkuasa, mereka tidak mau dicekoki oleh partai-partai. Nah, itulah kekesalan mereka terhadap Ahok ini. Jadi ada semacam kegeraman gitu. Jadi ini harus ditumbangkan. Tapi rakyat Jakarta udah pasti tidak akan mau menumbangkan Ahok. Oleh karena itu kita minta Ahok udah lupakan itu partai politik. Jadi independen aja. Nanti juga masyarakat juga mendukung. Kayak Ridwan Kamil juga kalau ada partai-partai mau kan udah independen. Kita mau coba nanti ini Ahok di Jakarta, Ridwan Kamil di Jawa Barat, Risma di Jawa Timur, nanti juga Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan. Mereka kita harapkan maju sebagai independen dan yakin saya menang. Jadi ini juga menjadi pembelajaran buat partai politik supaya untuk ke depan jangan pernah berpikir menjadikan mereka menjadi petugas partai. Jadi harus rela menjadi negarawan. Kalau negarawan kan berpikir untuk rakyat, bangsa dan negara. Betul. Bang, sudah ada lagi penelpon yang masuk, kita akan sapa dulu. Ada Bapak Johar di Jakarta. Selamat pagi Pak Johar. Pak Johan. Selamat pagi, Pak Sumi, selamat pagi Pak Herman. Pagi-pagi Pak Johar. Ya, saya salut sekali dengan Pak Ridwan Kamil, kemudian Bu Risma dan Pak Ganjar. Karena beliau-beliau sadar betul masih dibutuhkan di daerahnya masing-masing. Dan bukan tipe orang yang mengejar jabatan, tapi karya nyata kerja. Demikian juga dengan Pak Ahok, tipe orang yang unik, pekerja keras, jujur, dan sadar sekali atas pekerjaannya. Jadi dengan kerja nyata. Jadi pola pikir yang menyesatkan, ada orang yang berdasarkan suku, agama itu harus dibuang jauh-jauh, udah nggak zamannya lagi, dan pola pikir seperti itu udah nggak laku. Jadi yang penting adalah kerja nyata. Jangan seperti yang Pak Iman bilang tadi, banyak yang gubernur ujung-ujungnya masuk penjara, apa nggak malu dengan keluarganya, apa nggak malu dengan masyarakat. Jadi saya kira Jakarta masih membutuhkan Pak Ahok yang nyata-nyata, udah kerja nyata, tanpa pandang bulu, kemudian politiknya juga sehat, artinya tidak memikirkan jabatan semata-mata. Kelihatan orang yang niatnya kerja dengan orang yang niatnya lain, itu kelihatan. Baik. ABH, asal bukan Ahok, itu pola pikir apa? Baik, terima kasih Pak Johan dari Jakarta. Kita ke Bapak Marten dari Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak Marten. Halo Pak Marten. Ya, sepertinya kita belum tersambung dengan Pak Marten. Kita ke Pak Hasan di Maluku. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi Metro TV. Selamat bergabung Pak, silakan Pak. Ya. Jadi kami sangat setuju dengan komentar-komentar yang disampaikan oleh Pak Elman bahwa menyebarlah pemimpin-pemimpin
yang terbaik di negeri ini, termasuk Jakarta, adalah barometer Indonesia. Kami setuju komentar tadi bahwa yang ada di Bandung, Pak Ridwan, kemudian di Surabaya, Bu Risma, dan juga di di Semarang, Pak Ganjar. Mereka-mereka ini juga menurut saya, kalau boleh ada juga di Jakarta. Nanti kita lihat siapa yang lebih hebat. Tapi untuk sementara ini kami salut dengan kerjanya Pak Ahok, di mana beliau sangat berani untuk melawan kemungkaran yang ada di Jakarta, terutama yang ada di pinggir-pinggir di Kali Jodoh yang kemarin kami lihat itu orangnya harus kita lihat berani. Jadi menurut kami yang paling bagus itu orang yang punya keberanian di Jakarta, bukan dilihat dari sarahnya, dari suku, agama dan lainnya, tapi punya keberanian. Nah, beliau menurut kami sementara kami setuju, tapi tidak menutup kemungkinan kalaupun ada yang datang untuk bersama-sama dengan Pak Ahok untuk pemilu kada 2017, silakan, karena ini adalah hak seluruh warga negara Indonesia. Baik. Itu saja harapan kami. Terima kasih Bapak Hasan dari Maluku. Kita kembali ke Pak Marten dari Sanggau, Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak Marten. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Saragi. Semangat sekali Pak Marten, silakan. Selamat pagi Indonesia. Pak Saragi, seorang pemimpin hebat itu. Iya, selamat pagi Indonesia. Metro, selamat pagi. Ya Pak Marten, langsung saja Pak. Seorang pemimpin yang hebat itu Pak Saragi adalah yang punya niat untuk membangun daerah itu. Yang kedua Pak Saragi, orang yang jujur, sederhana, dan bekerja keras. Dan mereka itu Pak Saragi, dia memerlukan, dia juga tidak dikritik, menerima masukan-masukan semua komponen yang ada di daerah itu. Sekarang ini Pak Saragi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang hebat. Kemarin kita kan sudah melihat sendiri, Pak Saragi, hasil pilkada serentak Indonesia. Ini pesan bagi mereka Pak Saragi, pemimpin hebat sekarang kita cari. Di mana mereka sekarang Pak Saragi untuk membangun negara kita sekarang ini yang sudah dikatakan jauh berbeda dengan negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, dan mungkin nanti kita ketinggalan dari Filipina. Nah oleh karena itu Pak Saragi, kita pesankan sekarang, kemarin Pak Saragi melalui Metro juga, balas dendam, balas jasa sudah jangan lagi muncul di benak hati para pemimpin yang terpilih ini. Tetapi bangunlah daerah ini Pak Saragi, untuk negara kita, untuk daerah kita, dengan penuh kerja keras dan secara idealis, dia harus membangun daerah itu. Tidak ada lagi kata-kata bahwa orang sana, orang sini, orang mana-mana Pak Saragi. Satu kata, bangunlah negara ini dengan bersatu padu untuk memajukan daerahnya. Ini Pak Saragi yang paling penting. Jangan sampai baru dulu 1-2 hari manggil semua kepala dinas, kepala badan itu untuk bagaimana berapa proyek sana, berapa proyek ini, berapa presentasi segala macam untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Bukan itu yang sebenarnya seorang pemimpin Pak Saragi. Tetapi dia harus merangkul semua masyarakat, potensi-potensi yang ada di daerah itu, kita bangun bersama-sama. Terima kasih Pak Marten, kita sudah tangkap opini Anda. Terima kasih telah berpartisipasi pagi ini. Bang Elman, kita akan jeda dulu, setelah ini kita akan tanggapi juga komentar dari penelpon tadi. Pemirsa tetap di Editorial Media Indonesia, kami akan kembali. Terima kasih Anda kembali bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Pak Elman, kita sudah masuk segmen terakhir di Editorial Media Indonesia hari ini. Tadi Pak Marten mengatakan kita sudah cukup tertinggal jika kita bandingkan dengan negara lain. Seperti saya katakanlah Tiongkok, pusat pemerintahan Beijing, pusat ekonomi Shanghai, dengan daerah-daerah lain itu sepertinya tidak ada bedanya, sama-sama maju. Tapi justru di Indonesia ketika kita datang ke Jakarta dengan kota-kota lain itu jauh sekali kesenjangannya. Jadi kalau kita di Indonesia ini, Mbak Sumi ya, kalau kita keluar kota, rasanya kita nggak, kalau bisa ya jangan lama-lama. Karena apa? Karena memang pertumbuhan pembangunan di luar Jawa itu, luar Jakarta itu ya,
betul-betul stuck gitu ya. Kalaupun ada ya lambat gitu kan. Hingga memang itu sebabnya jangan salahkan kalau orang lebih memilih Jakarta menjadi tempat dia untuk cari nafkah gitu kan. Nah, jadi itu sebabnya. Jadi kalau Anda katakan misalnya di Cina ya betul. Kita ke Shanghai ya sama ke Beijing, Guangzhou, kita nggak tahu apa yang membedakan kota ini. Kita pergi ke Shenzhen sama aja gitu kan. Nah, dan itu akibat dari kita tidak punya pemimpin hebat untuk daerah. Karena di Cina itu di semua provinsi semua punya pemimpin hebat. Kalau di kita ini ya baru Jakarta gitu. Yang lain malah akhirnya ke penjara gitu. Ini kayak kemarin misalnya pilkada kemarin di Kabupaten Sembalungun ya. Bupati itu berpasangan dengan wakil bupati yang sudah narapidana. Menang lagi. Coba ini di Kabupaten Sembalungun di kampung saya itu. Nah, bagaimana kita bisa mengharapkan pembangunan nanti di Sembalungun itu bupati terpilih ini berpasangan dengan narapidana yang sudah inkrah di Mahkamah Agung 4 tahun lagi kan gitu kan. Nah, jadi inilah contoh-contoh yang mestinya tidak boleh kita biarkan kan. Nah, maka itu mumpung ada Ahok, ada Ibu Risma, ada Ridwan Kamil, ada Ganjar, ada Pak Nurdin Abdullah di Bantaeng. Nah, orang-orang seperti ini harus kita bangkitkan semangatnya supaya mereka juga bisa menghasilkan orang-orang sekaliber mereka dan itu akan lahir di mana-mana gitu. Jadi artinya gini, rakyat Indonesia jangan hanya melihat Jakarta ini tok, tapi harus berani juga melihat seperti saya katakan tadi, Ternate harus dibangun, Ambon harus dibangun, Papua harus dibangun, misalnya Kupang harus dibangun. Ada kampung teman saya di Waingapu itu harus dibangun. Saya nggak tahu sekarang Waingapu itu sudah bagaimana itu kan gitu. Nah, juga harus dibangun misalnya Lampung, Palembang dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu memang kita minta petugas partai itu janganlah engkau menghasilkan petugas partai. Lahirkanlah negarawan-negarawan yang berpikir kebangsaan, berpikir keindonesiaan, bukan berpikir kepartaian gitu. Dan itu memang kita harapkan ya pemimpin partai juga jangan mengulangi kesalahan. Itu Sumiang itu petugas partai. Apa ini? Pemimpin partai apa ini? Saya malu, saya nek. Ya, dan ya kita harapkan kita baru saja melewati pilkada 2017, sudah banyak 2016 kemarin. 2015 kemarin kita harapkan bisa muncul kepala-kepala daerah yang berprestasi. Dan mudah-mudahan tidak ada calon-calon kepala daerah yang akan ke penjara. Kalau saya lihat sih mungkin lihat ada 1, 2 ini. Karena selama ini juga sudah disebut-sebut. Sudah diperiksa KPK. Ini cepat atau lambat ini ya penjara. Ini yang mau ke mau. Maka itu jangan kita ganggu Ahok. Baik. Jangan kita ganggu Ridwan Kamil, jangan kita ganggu Risma, jangan kita ganggu Ganjar. Kita dukung mereka. Baik. Jangan kita adu. Baik, terima kasih Bang Elman sudah hadir di Editorial Media Indonesia hari ini dan terima kasih juga buat pemirsa bagi Anda yang telah berpartisipasi baik melalui telepon ataupun memberikan komentar melalui media sosial. Kita kembali ke Ade dan Widya. Baik, terima kasih Sumi, terima kasih Bang Elman. Yakin ya bukan petugas partai ya? Jangan sampai. Walaupun bajunya hijau. Ngapain petugas partai? Ke laut itu petugas partai. Baik, terima kasih Bang Elman, terima kasih Sumi. Yang menarik, jangan ganggu Risma, jangan ganggu Ahok, jangan ganggu Ridwan Kamil, jangan ganggu Ganjar Pranowo. Dan juga tadi Bang Elman bilang, jangan semuanya ingin ke Jakarta dan jangan sampai juga kepala daerah masuk penjara juga. Pokoknya semuanya kita dukung, jangan sampai ya. Baik, terima kasih Bang Elman, terima kasih Sumi.